Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Berapa Ustaz? Maka yang bertuhan tamar dijadikan Allah Ta'ala. Aku boleh ada bukan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma khalaqallahu ta'ala nura wa fi riwayati wahyi. Yang awal yang barang sesuatu dijadikan Allah Ta'ala itu nurku, dan pada satu riwayat adalah ruhku. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak berawalan. Yang berawalan itu makhluk. Jadi makhluk itu yang paling pertama diciptakan, kata Nabi kita, adalah nurku, ya, nurku, cahayaku, atau ruhku. Kata Rasulullah, yang paling pertama diciptakan di antara makhluk adalah nurku atau ruhku. Maka adalah sekalian alam ini dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sebab nur Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya Nabi itu Sayyidul Kainat, penghulu sekalian yang ada. Sayyidul Anbiya, penghulu sekalian Anbiya. Nabi kita Muhammad itu, ya, adalah Nabi yang paling mulia dari seluruh makhluk. Yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari seluruh makhluk, yang paling mulia itu adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari malaikat Jibril pun Nabi Muhammad yang lebih mulia. Padahal malaikat Jibril itu guru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tetap juga Nabi kita lebih afdal, ya, lebih mulia. Seperti yang telah tersebut dahulu, ya. Dulu sudah dibicarakan, ya, sebelum kesimpulan ini sudah dibicarakan bahwa alam dari keringat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat diciptakan dari keringat nur Nabi kita, sudah dibicarakan yang lalu, ya. Nah, makanya dia katakan yang telah tersebut juga terdahulu juga ceritanya, karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi,
khalaqtul asya'i la jalaka wa khalaqataka la jali. Aku jadikan segala perkara itu karena engkau ya Muhammad, dan aku jadikan akan dikau itu karena aku, yakni dijadikan Nur Muhammad itu dengan tiada wasyutah sesuatu jua pun, tak ada perantara. Nur Nabi Muhammad itu diciptakan Allah, tak pakai asbab itu, langsung. Kalau Nabi Adam diciptakan Allah pakai asbab, tanah. Kalau kita asbabnya ayah dan ibu, ada asbab-asbabnya. Tapi kalau Nur Nabi Muhammad diciptakan Allah tidak memakai asbab, langsung diciptakan Allah. Al-babus sani fi khalqi Adam. Bermula bab yang kedua pada menyatakan kejadian Adam. Adam ya, bukan Adam. Adam ya. Adam ini tak ada artinya. Kalau adum iya berarti dia. Adam sudah, dia isim saja, dari nama saja. Adam, bahasa ajam. Syahdan, maka tatkala dikehendaki Allah Ta'ala menjadikan lembaga Adam, maka dighalibkan air dan tanah. Dighalibkan air dan tanah, dan api dan hawa. Lalu tajalli haqqu ta'ala kepada tanah itu dengan berbagai tajalli sifat dan zatnya. Maka digenggamkannya segenggam daripada bumi itu dengan genggam jabarutnya, maka dihantarkan ia pada alam malakut. Adalah tanah yang digenggam itu pilihan daripada tanah. Maka apa itu? Dikhamirkan hak Allah Ta'ala tanah yang segenggam itu dengan beberapa rempah, bau-bauan dan nur sifat. Maka turunkan Allah Ta'ala hujan atas tanah segenggam itu. Laqad khalaqnal insana min salsalim min hima'im masnun. Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam itu berasal daripada sari pati tanah. Salsalim min hama'im masnun. Allah menciptakan Nabi Adam itu berasal daripada sari pati tanah. Sarinya ya, sari pati tanah. Dan tanah itu bukan tanah negara lain kecuali tanah Makkah. Ya, di dalam penciptaan Adam itu diambil. Yang mengambilnya pertama malaikat Jibril, cuma agak protes bumi. Jangan ya Jibril, kau ambil bahagian dariku yang nanti mereka akan berbuat rusak di punggungku. Hah? 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 Oh iya, kalau itu tak boleh kita mengambil sesuatu di tanah haram ketika haji dan umrah membawa, tak boleh. Wajib dipulangkan. Apakah batu kerikilnya, apakah tanahnya, wajiblah dipulangkan kalau diambil dia. Ya, itu tanah haram tidak semua, sebahagian itu tanah haram itu. Tidak semua tanah haram ya.
Jadi kalau diambil wajib dipulangkan. Misalnya kalau diambilnya batu, wajiblah dipulangkan ke sana balik. Tanah haram. Yang jelas tanahnya bukan tanah kita lah ya. Penciptaan Nabi Adam itu bukan tanah kita. Makanya di Arab-Arab sana kelebihan banyak diberikan Allah itu. Unta-untanya patuh. Kalau sudah tak mau dia disembelih untanya itu diam saja dia, tak berjalan dia. Diam saja. Sudah ditarik orang tuh, dipinggirkan orang tuh. Patuh, untanya patuh. Kalau tak mau dia disembelih, dipinggirkan orang tuh, enggak mau bergerak dia, enggak mau dia berurut. Kalau di sini tengoklah hewan kita nangkap ayam aja 7 orang. Tukang potongnya disepak lembu. Durhaka semua. Kadang awak pula ditanduk ya pula. Itu kelebihan itu tanah Arab tu. Cintai olehmu Arab. Pertama karena aku orang Arab, Al-Quran bahasa Arab, surga bahasa Arab. Diambillah segenggam. Yang mengambil terakhir adalah malaikat Israel. Itulah yang terakhir. Lalu setelah diambil segenggam, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan hujan atas tanah yang segenggam itu daripada Bahrul Uluhiyah, dan dia khamirkan hak Allah Ta'ala dengan 2 tangannya. Izzah, yaitu sifat Jalal dan Jamal. Maka dijadikan lembaga oleh Allah Ta'ala tanah yang satu genggam itu dengan berbagai nafsu alam malak dan alam malakut. Maka dihantarkan akan lembaga itu pada pihak kudrah yang antara
kalam. Tetapi kalam Allah itu tak diketahui pada hakikatnya. Itulah ahwalul hadrah. Siapa yang dikehendaki oleh Allah maka diberikan. Siapa yang tidak dikehendakinya maka tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na. Siapa yang ahlinya itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patuhlah Nabi. Makanya Nabi kalau dihina, kalau dilempar, kalau dicaci maki, tidak dia marah Rasul. Dilempar dengan kotoran onta, diusir, tidak marah Nabi. Tapi kalau agama dicaci baru marah dia. Karena Nabi tahu, Rasulullah itu tahu bahwa segala sesuatunya itu adalah pihak Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Sama seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sudah masuk ke dalam api yang terbalik. Kata malaikat Ibrahim, kau minta sama Tuhan apa yang perlu kau? Kata Nabi Ibrahim, wahai malaikat Jibril, bukankah Tuhanku aliman? Bukankah Tuhanku maha tahu? Aku adalah hamba-Nya. Masa aku minta lagi pada Tuhanku maha tahu. Apa yang terbaik buat Tuhanku tahu. Itulah makom Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa ada sampai situ? Doa hanyalah supaya tak doa. Apa bapak tak doa? Tuhan maha tahu. Faham? Memang Allah maha tahu. Tapi pada syariat kita, syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah undi astajib lakum, minta olehmu aku yang mengabulkan dia. Minta olehmu aku yang mengabulkan dia. Adalah berlalu atas lembaga. Maksudnya diri Nabi Adam itu. Zat Nabi Adam itu lembaga. Ini bukan lembaga LBH. Jangan dicocokkan lembaga eksekutif ya. Adalah berlalu atas lembaga Adam itu sekira-kira 120 tahun lama. 120 tahun. Yaitu di dalam tanah yang bercampur dengan air. Belum lagi diciptakan, masih bercampur tanah dengan air selama 120 tahun. Bercampur dengan air. Kira-kira 40 tahun dan di dalam tanah kering. 40 tahun baru dia tanah turun air. Kira-kira 40 tahun. Dan di dalam tanah hitam yang busuk. Iya. Dalam Quran itu begitu dia penjelasannya. Laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Sesungguhnya kami ciptakan Nabi Adam itu berasal daripada tanah, saripan tanah. Dan berasal manusia itu daripada lumpur yang hitam. Manusia itu berasal dari lumpur yang hitam. Makanya kita bagaimanapun bersihnya tetap juga ada tanahnya. Wa khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dan kami jadikan manusia itu berasal daripada tanah yang sangat hitam, lumpur kal fakhar. Dari lumpur yang hitam. Ini asal kejadian itu. Makanya minha khalaqnakum, minha darinya kami jadikan kamu. Dari mana? Tanah. Wa fiha nu'idukum, dan kami kembalikan kamu juga ke dalam tanah.
Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan juga dari dalam tanah kami hidupkan kamu kembali. Berasal dari tanah kembali ke tanah. Ini perlu ya, perlu diingat-ingat ini asal kejadian leluhur kita. Asal kejadian yang kita perlu diingat berasal dari tanah. Apa manfaatnya diingat? Supaya kita jangan angkuh dan sombong. Salah satu yang dapat meredamkan angkuh dan sombong ialah mengingat asal kejadian leluhur kita dan asal kejadian kita yang kali kedua. Kita asal kejadian kita yang kali kedua berasal daripada air mani yang tidak, yang mana pun tak mulia dari tanah pun tidak, dari yang kedua dari setetes air mani. Itulah kejadian. Kalau kita ingat supaya meredam, jangan ada sifat angkuh dan sombong. Busuk ya, tanah hitam yang busuk. Makanya kita kalau dah meninggal tak bisa lama-lama dikebumikan. Kalau sempat lama bau. Harum. Ustaz, kajian di akhir kan. Nanti Rasulullah itu tidak menerima diri benar. Iya, dari awal dan terakhir diciptakan dari mani juga. Nah, itu makanya walamma tamma min hamdi Allah raji, menurut pendapat yang kuat bahwa hakikatul Muhammadiyah itu nur. Hakikat Nabi Muhammad itu kan nur. Kemudian izharahu jisman wa ruhan. Kemudian Allah jadikan dia berbentuk jisim dan punya roh. Hakikatul Muhammadiyah itu nur. Hakikatnya awalnya dia nur, kemudian dijadikan Allah dia bertubuh. Izharahu jisman wa ruhan surati wa makna. Dapat al-Ghazali mengatakan bahwa Allah hendak menciptakan wujud Nabi Muhammad itu bentuk sesuai makna hakikatnya. Itu makanya wujudnya manusia. Iya, kita sebenarnya. Makanya Rasul itu dikatakan wal awal wal akhir. Dialah awal, dialah akhir. Dialah awal nurnya, dia juga akhir jasadnya diciptakan. Kita akan dapat baca ini dulu pada hakikatul Muhammadiyah. Walamma arada Allah Ta'ala ibrasa haqiqatil Muhammadiyah izharahu jisman wa ruhan surati wa ma'na naqalahu ila, dipindahkan nur Nabi Muhammad itu dari Abdullah pindah ke dalam rahim Siti Aminah. Naqalahu ila maqarri min sodafati aminati zuhriyah, pindah ke dalam rahim Siti Aminah. Makanya tak percaya lagi Abdullah karena sudah pindah, roh itu masuk ke dalam. Makanya roh Nabi Muhammad itu dari Nabi Adam tidak ada cacat itu, tidak ada cacat akhlak. Makanya salah orang mengatakan bahwasanya ayah Nabi Musa ke Abdullah berarti keturunan Rasul dari orang kafir. Tidak ada. Salah itu. Seperti paham nyelapi, ya, nyelapi Wahabi. Dibilangnya ayahnya Abdullah masuk neraka karena tak sempat beriman. Ini jahat betul nih, kurang ajar dipahami. Nabi Muhammad pembunuh alam bisa pula cacat keturunan, tidak ada. Nasabun tahsibul ulat bihulam. Siapa yang bisa sebenarnya dia?
min sifahil jahiliyah. Nabi Muhammad itu keturunannya terhindar min sifahil jahiliyah, daripada segala sifat jahiliyah. Masuk. Itu makanya ayah Nabi dan ibu Nabi zamatul fatrah, zaman kekosongan Nabi. Jangan dibilangkan kafir masuk neraka karena tak sempat beriman. Nabi jadi Nabi umur 40 tahun. Mereka wafat, Abdullah wafat ketika Rasul dalam kandungan 4 bulan. Siti Aminah wafat ketika Rasul berusia 4 menjelang 5 tahun di Abwa. Antara Madinah Mekah ada namanya Abwa namanya. Itulah Aminah wafat. Jadi tak sempat Rasul menjadi Nabi. Mereka tak sempat syahadat. Iya, tapi di zaman fatrah, zaman kekosongan Nabi. Siapa mati masuk surga semua. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah ada namanya zamatul fatrah, zaman kekosongan Nabi. Siapa yang mati Nabi belum diutus, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Dan tidaklah kami menghukum satu kaum sehingga kami datangkan Rasul di tengah-tengah mereka. Nabi belum jadi Rasul, belum jadi Nabi. Maka ayah Nabi masuk surga, Aminah masuk surga. Datang paham Wahabi setelahnya Nabi, dibilang ayah Nabi masuk neraka. Apa enggak ngamuk Allah? Sedang ayah awak bilang masuk neraka, kumpul wadah bilang ayah Nabi. Paham? Ya. Jangan termakan paham tu ya, sesat itu paham. Kalau ada nanti yang mengatakan ayah Nabi masuk neraka, mak Nabi masuk neraka, sesat paham itu akidah. Bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Usaha undang bertanya, asik ya. Jadi imam makruh, tak dapat fadilah berjamaah. Paham? Enak ya zaman itu hidup kan? Enak ya? Di zaman Rasul itu sebelum diangkat menjadi Nabi, mati masuk surga, enak. Kalau sekarang mati, tak tahu lagi kan. Kalau lagi itu meninggal kecil, kalau kecil aman. Kalau lagi ini meninggal gimana? Aman, aman lah. Melewati sirat bukan tanggung. 1000 tahun menanjak, 1000 tahun mendatang, 1000 tahun menurun. Masya Allah. 1000 tahun akhirat, 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. 3000 tahun akhirat, 3 miliar tahun dunia. Yang menyeberang dari umat Nabi Adam alaihissalam hingga sampai umat Nabi Muhammad SAW. Adam, kata Allah, anak cucu kau bakalan nyebrang sirat. Kata Allah, kira-kira menurut perhitungan kau dah berapa yang lolos nanti? Nabi Adam langsung menjawab, 1001 yang lolos ya Allah. Ini berapa orang? 200. Belum masuk 1000. Itu harus kita ya, kita tak boleh pula putus asa. Tak boleh putus asa kita. Mudah-mudahan dilewat sirat. Amin. Mudah-mudahan. Jangan lagi patah semangat. Dalam neraka jangan. Jangan, tak boleh. Sedang iblis tak pernah putus asa. Masa kan bapak beriman putus asa? Salah satu sifat iblis yang dicontoh, tak pernah putus asa. Pernah iblis itu nyerah, berdarah. Capek kan aku gangguan. Kalau tak copot iman, tak berhenti. Ini masih digoda ini. Ya kan? Anyut aja wah. Tadi sebelum ayat wa makunnan tadi kan wala taziru wajibatu wa menguraukan. Manusia tidak menanggung dosa orang lain namun orang lain. Kan sambungan tadi wa makunnan wajibina hatta naqul. Itu tadi apa maksud ayat yang di atas sama yang Wizratul ukhra. Seseorang tidaklah menanggung dosa orang lain dan seseorang tidaklah mendapat kebaikan orang lain. Artinya
di akhirat nanti nafsun an nafsun, diri seseorang tidak bisa membela diri orang lain. Tak lagi diterima di situ dinar, dirham, tak berlaku lagi pertolongan anak, istri, suami, tak berlaku. Nafsun. Tetapi kalau selagi kita hidup di dunia ini bermanfaat bacaan orang hidup, doa orang hidup untuk orang yang mati. Paham ya? Bermanfaat. Jadi kalau ada hadis yang kita dengar, iza mata benar adama in qata'a illa min salati. Apabila mati anak cucu Adam, maka putus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang putus ni amal siapa coba? Yang putus itu amal orang yang mati. Yang mati itu tak bisa lagi beramal, tak bisa lagi berzikir, tak bisa lagi bertasbih. Amal dia yang putus. Yang jadi masalah, amal orang yang hidup menghadiahkan untuk yang mati. Jadi maksud ayat itu, kalau sudah di akhirat takkan bisa berpindah amal orang sama amal kita, nafsu. Tapi kalau selagi kita hidup menghadiahkan untuk yang mati, sampai ya, yakin kita sampai. Kalau tak yakin dia suruh meninggal dulu. Awak bacakan, kalau tak sampai bilang. Kalau sampai dia pergi sendiri, dia bagi-bagi. Paham? Kalau tak sampai, masakan Rasul mendoa di belakang, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Masakan Rasul mendoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau memang tak sampai. Jadi kalau sekarang yang hidup menghadiahkan untuk yang boleh juga lah bapak kan, kalau membaca Quran sudah siap baca Quran, bapak niatkan, ya Allah, pahala bacaan Quranku aku hadiahkan untuk ayah dan ibu, ya Allah. Sampaikan ya Allah, pahala bacaan Quranku untuk ayah dan ibu. Sampai kita yang membaca tidak kurang satu pun pahala yang kita baca. Dan tidak takut menghadiahkannya. Nanti kalau menghadiahkan Ustaz, tak ada orang tua Ustaz. Enggak ada. Tidak kurang sedikit pun. Jelas? Bapak bikinkan seseorang kurban, bapak belikan seseorang kambing, dia dapat pahala kurban. Bapak yang memberi tetap juga dapat pahala. Tak sedikit pun kurang. Cuma bukan pahala kurban ya. Pahala bersedekah hewan kurban. Nah, jadi jangan takut. Jadi saking takut malas membaca Fatihah terus. Satu Fatihah 5 orang. Summa ila arwahi fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Fatihah. Berarti 5 Fatihah. Satu Fatihah. Itulah namanya sunnah kifayah kurban. Satu yang berkurban di rumah boleh pahalanya disekutukan untuk anak istrinya. Cuman tidak kurbannya, pahalanya. Yang berkurban tetap satu orang. Yang salah paham. Sama bandingannya sholat jenazah. Sholat jenazah kan fardu kifayah. Kalau ada yang menyolatkannya 3 orang, terangkatlah dosa sekampung, ya kan? Cuma apakah yang tidak ikut mensholat dapat pahala? Tidak. Mana dia dapat pahala? Cuma tuntutan kifayahnya terangkat. Sama itulah. Jadi kurban itu ada juga kurban sunnah kifayah. Satu orang berkurban bisa pahala disekutukan. Yang berkurban tetap juga satu orang. Ini soal. Man a'ana mal mayyitin bi qira'atin fastajaba lahu jannah. Man a'ana mal mayyitin bi qira'atin. Barang siapa menolong mayit dengan Al-Quran. Barang siapa? Menolong mayit. Iya.
Barang siapa yang menolong mayat, membaca Al-Quran. Itu termasuk juga membantu si mayat. Makanya orang dulu dibacanya Quran itu di atas kuburan. Nah, dibaca. Kalau kita anaknya kadang tak sanggup baca, cuman bagi pusaka bisa. Baca payah, karena ngantuk. Nah, kalau ngantuk awak kasih orang baca. Bagus tuh Pak fadilahnya itu. Terus diberi Allah dengan kelebihan berkah membaca Quran kepada si mayat itu. Cuma kalau tak sanggup dah lah. Dari rumah aja baca. Di rumah pun tidak juga. Ziarah di bulan Syaban. Gini aja lah Pak. Elok kita beramal betul-betul dah. Tak bisa diharap anak-anak, tak bisa. Iya, terus itu lah. Kalau elok lah. Kalau tak elok, rasakan dalam barzah. Katung-katung dalam. Ya kalau elok, kalau nangkir ibu bangun malam ibu, ini mencinta dalam rayang di atas. Siapkan amal kita, tidak terlalu berharap kepada anak. Paham ini? Betul kan? Tengok anak tahun 2022. Hidup awak tak ditolong, apalagi hidup awak minta rokok ya separuh. Ya, minta rokok separuh itu kan? Ya, udah kino. Hidup pun tak bisa ditolong ayah, apalagi udah mati. Ini calon mayat. Nah jadi belum 4 menit lagi. berarti kecepatan Salahnya pinjam. doa apa tuh? Bacaan ketika sujud sama rukuk. Kalau subuhum qudusun wa rabbul malaikatu waruh, ada dari Aisyah radhiyallahu anha. Subuhum qudusun rabbuna ketika rukuk. Kemudian subhana rabbiyal azim, riwayat Ibnu Abbas, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, riwayat Abdullah bin Mas'ud. Nah, kalau itu ada memang, tapi kalau yang dibilang tadi belum jumpa saya tak dapat. Nanti kasih periksa wali kitab kita ada pula. Apa bacaan aja? Hamdan Thayyiban. Waktu sujud ya? Tidak. Rukuk sujud. Ada sama masjid saya coba lihat. Karena di dalam fatwa Ustaz Arsatul tulis masalah bacaan rukuk ada saya dengar itu. Hamdan katsiran thayyiban. Yang ada subuhum qudusun rabbuna wa rabbul malaikat waruh. Yang kedua subhana rabbiyal a'la. Yang ketiga subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tambahannya bihamdi. Itu riwayat daripada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, wafat 32 Hijriah, meriwayat hadis 848 dari Rasulullah SAW. Itu kita bikin dengan Abdullah bin Mas'ud. Entah ada pula nanti lah ya. Apa dapat di mana? Kadang-kadang ada pendapat ulama, ada hadis itu yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Yang dhaif boleh juga diamalkan. Seperti nyapu tengkuk berwudu. Kita berwudu mana nyapu tengkuk setelah telinga satu 3 kali. Berdoa, ya Allah hindarkanlah tengkukku dari belenggu api neraka. Cuma dhaif. Hadis itu dhaif, lemah. Cuma kalau untuk diamalkan boleh. Kalau macam kita tak sempat amalkan yang dhaif ya kan. Karena yang hasan sahih pun tak bikin. Apalagi yang dhaif. Sama juga berkorban dengan hewan betina bunting. Hewan betina kan boleh bikin korban, tapi kalau dia bunting tak sah. Kalau berkorban pakai hewan bunting itu hadisnya itu pendapatnya lemah. Tak memadai pakai betina yang bunting, tak memadai. Mestilah dia tidak yang hamil. Kalau diamalkan juga berarti dia terjebak kepada paham yang lemah pendapatnya.
Boleh pakai betina kurban? Boleh. Asal jangan putih. Kalau ada pula yang betina gemuk, sehat, ada lagi jantan tapi cungkring, mana pilih? Hah? Gemuk. Tidak lah betina daripada jantan cungkring, body shop aja pula. Nah, ingat ya. Jadi itu kan lampu ngaji semua. Betina mahal juga dah, harga murah. Terus saya tanya, Pak, yang betina mahal tak? Tak tahu dia dah hukum. Kalau dulu tak tahu dia. Sudah ya, masih seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Allahumma anzilna minhu al-mawta wal inayah wal tawfiq wal hidayah wal istiqomah alaina ala wajhil jamaah wa ala al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.